Setanah air dan saudara-saudara seakidah. Saya bernama Ustadz Badarudin Barus, merasa keberatan atas ungkapan Tagor Arwan. Setanah air dan saudara-saudara seakidah. Saya bernama Ustadz Badarudin Barus, merasa keberatan atas ungkapan Tagor Arwan. Setanah air dan saudara-saudara seakidah. Saya bernama Ustadz Badarudin Barus, merasa keberatan atas ungkapan Tagor Arwan. Setanah air dan saudara-saudara seakidah. Saya bernama Ustadz Badarudin Barus, merasa keberatan atas ungkapan Tagor Arwan yang mengatasnamakan orang Batak atau salah satu organisasi Batak. Karena saya termasuk orang Batak, merasa tersakiti jika ada upaya untuk menutup Front Pembela Islam. Harus berpikir panjang, berpikir bijak, karena ungkapan Tagor Arwan itu mengundang isu sara. Jika itu tidak dicabut, maka saya atas nama Front Pembela Islam Labuhan Batu mengajak semua elemen masyarakat muslim dan ormas Islam, terkhusus Front Pembela Islam Sumatera Utara, untuk menantang Tagor Arwan secara apapun jadi. Secara hukum boleh, secara hukum rimba boleh, dia boleh tawarkan apa saja. Maka saya dan seluruh ormas Front Pembela Islam Labuhan Batu beserta Front Pembela Islam yang ada di Sumatera Utara akan menantang beliau. Pahami itu bagus-bagus, Tagor Arwan. Kubotakkan kepala kau lagi nanti, sampai semua bulu-bulumu kucukur kalau kamu menantang Front Pembela Islam. Untuk menghancurkan umat Islam Sumatera Utara. Allahu Akbar. Maka berhadapan sama kami semua. Jangan didikotomi antara FUI sama FPI. Karena imam kami sama, Habib Rizik Syihab. Shallu ala Nabi. Jadi insyaAllah kami berkumpul sini. Al-Muslimu akhul Muslim. Muslim itu saudara bagi Muslim yang lainnya. Akbar! Allah Akbar! Akbar! Allah Akbar! Akbar! Allah Akbar! Hidup Islam! Hidup Islam! Hidup Islam! Kali ini saya ingin membahas tentang FPI yang bagi saya mereka ini tidak tahu diri. Jika Anda mengamati video di sebelah, Anda bisa melihat bagaimana FPI sudah sejak lama berulah. Bahkan Anda bisa melihat beberapa video tentang FPI yang sudah ada sejak 11 tahun yang lalu. Baru-baru ini kita kembali mendengar ulah FPI yang melakukan persekusi terhadap Ibu Lamria Manulang. Lalu Ketua Komite Independen Batak menyatakan perlawanan terhadap FPI. Tentu perlawanan ini bukan tanpa sebab. Namun sebaliknya kita melihat bagaimana FPI menyatakan perlawanan balik. Seolah-olah mereka adalah orang yang benar. Lalu mereka tidak malu, berani menunjukkan muka tak bersalah dan berteriak takbir. Lagi-lagi FPI tidak tahu diri. FPI ini manusia tidak jelas. Mereka hanya karena atas nama satu agama, mereka mau melakukan perlawanan yang terlalu bodoh. Perlu diketahui bahwa FPI itu bukan agama loh. Orang Batak yang menganut agama Islam lalu ikut membela FPI. Mereka ini adalah orang Batak yang tidak jelas. Karena sudah jelas sekali kalau kita melihat mengamati video persekusi yang dilakukan oleh FPI, tindakan ini tidak bisa dibenarkan secara hukum. Tindakan ini sudah jelas-jelas salah. Tapi jika mereka masih ikut membela, ini keliru. Otakmu ada di mana? Apakah hanya karena Anda beragama Islam lalu Anda membela FPI? Bagi saya ini sebuah tindakan bodoh dan tidak berotak sama sekali. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang, ya, diatur dalam pasal 59
nomor 3A, 3C, dan 3D. Nah, ini pasal 59. 3A, 3 nomor 3. Ormas dilarang: A. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. 3C. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dan atau D. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ya. Memang di antara Kemenkumham dan juga Kemendagri ini masih persoalan mengenai status dari FPI, apakah ini ormas atau forum. Tapi jika melihat jejak FPI, entah itu ormas ataupun forum, sebenarnya hal seperti ini sudah harus dibubarkan yang namanya FPI, entah itu sekali lagi ormas atau forum. Jadi FPI ini adalah salah satu ormas atau forum lah katakan, sudah banyak itu meresahkan masyarakat Indonesia. Di satu sisi FPI memang memberikan sumbangsi positif terhadap Indonesia, misalnya seperti peristiwa tsunami, atau misalnya ada banjir dan lain sebagainya, atau menjaga keamanan. Nah, namun hal ini tak ada artinya jika dibarengi dengan tindakan anarkis. Sebab banyak di luar sana itu orang yang peduli, atau ormas atau forum yang peduli terhadap kemanusiaan. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana jejak FPI sejak awal pertama kalinya hingga saat ini. FPI itu didirikan oleh Rizik Syihab pada tahun 1998, tepatnya pada bulan Agustus. Jadi itu berarti sudah 22 tahun nih mereka berkiprah di Indonesia. Nah, selama 22 tahun ini hampir tiap tahun FPI melakukan masalah. Tahun 1998 itu pertama kali dalam sebuah buku yang disunting oleh Syahram Akbarzadeh yang berjudul Routledge Handbook of Political Islam tahun 2012, seorang penulis bernama Robert Hefner mengatakan bahwa pada November 1998, tepatnya pada peristiwa Semanggi pertama, pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa itu bergabung dengan FPI. Lalu kemudian surat izin dari pasukan pengamanan masyarakat Swadaya ini habis, FPI tetap eksis. Nah, inilah awal dari keberadaan FPI. Tahun 1998, tahun yang sama, pertama kali FPI bentrok dengan preman Ambon di Jakarta hingga membuat orang-orang Ambon pulang ke kampung halaman mereka. Dan pada peristiwa ini pun masih terus berlanjut di Maluku sebagai bentuk balas dendam terhadap FPI. Selain itu sudah ada juga 5 kedutaan besar, ya, kedutaan India, Cina, Australia, Amerika, Myanmar, dan juga 6 kantor media massa yang pernah didatangi FPI. Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda bagaimana mereka sudah mendatangi kantor-kantor kedutaan. Pada masa SBY pun, Presiden SBY, permintaan untuk pembubaran FPI sudah berkali-kali disampaikan. Tahun 2008, anak muda Nahdlatul Ulama NU mendesak SBY untuk membubarkan FPI. Namun hal ini pun tidak ditanggapi serius oleh SBY pada saat itu. Kemudian pada tahun 2011, SBY mengatakan akan membubarkan ormas yang melakukan beberapa tindakan anarkis. Lalu pernyataan ini pun direspon oleh FPI dengan membuat ancaman. 2 tahun kemudian, pengurus besar NU meminta agar FPI dibubarkan. Lagi-lagi SBY tak mampu membubarkan. Kemudian selain itu penggerudukan oleh FPI termasuk penyusuran tempat hiburan malam dan juga warung-warung makan selama bulan puasa dilakukan secara ilegal. Diskusi terkait FPI dan tindakan anarkisnya mereka ini sudah dibahas di ruang publik, namun selalu berakhir dengan ketidakjelasan. Dalam tulisan yang dimuat dalam merdeka.com tahun 2014, dituliskan 4 alasan pemerintah sulit membubarkan FPI. Saat itu Pak Ahok sebagai PLT Gubernur DKI sudah menyiapkan surat pembubaran yang dikirimkan ke Kemenkumham dan juga Kemendagri. Namun upaya ini juga tidak berhasil. Alasannya bahwa FPI sekali lagi hanya forum dan bukan ormas.
Namun sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, sekalipun itu forum atau bukan ormas atau apapun, kalau sudah melakukan tindakan anarkis yang namanya sudah ada, kecuali kalau personal, namanya sudah ada, yaitu namanya FPI, dan mereka melakukan tindakan kriminal, tindakan anarkis, itu sudah harus dibubarkan. Namun faktanya FPI sudah lebih dari apa yang kita harapkan selama ini. Mereka sudah dalam bentuk organisasi yang dipimpin oleh Rizik Syihab. Kalaupun FPI hanya sebatas forum, namun setiap tindakan yang melakukan hakim sendiri tetap melanggar hukum. Dan jika FPI hanya sebatas forum, ini berarti FPI tidak lebih dari kelompok ilegal yang seharusnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan atau meresahkan masyarakat banyak. Saat ini memang FPI sudah tersebar di seluruh Indonesia dan pemimpinnya pun sudah kabur ke Arab. Sebenarnya inilah momen yang tepat untuk membungkam FPI di hadapan hukum, terutama saat peristiwa persekusi yang dilakukan terhadap salah satu warung di Medan. Nah, tahun 2018 juga, Rizik ini sudah mengeluarkan istilah NKRI bersyariah, ya. Ini semakin menjelaskan, semakin menunjukkan eksistensi dari FPI sendiri. Dan ini termuat di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga mereka pada pasal 6. Nah, apa maksudnya NKRI bersyariah? Saat itu Pak Jenderal Tito Karnavian itu sudah mengungkapkan bahwa kadang-kadang FPI main hakim sendiri. Padahal sebenarnya ini bukan kadang-kadang, tapi sudah sangat sering. Ada apa di balik ini semua sehingga masalah FPI ini tidak selesai? FPI yang malah seolah-olah merasa terzolimi selama ini, khususnya dalam video yang tadi, di mana mereka malah balik melawan dengan pernyataan dari Komite Independen Batak. Apakah FPI ini tidak sadar akan kesalahan mereka dan malah balik melawan, dan tak ada hukum yang jelas untuk menyelesaikan masalah ini? Saya melihat di sinilah hukum Indonesia yang sangat lemah terhadap FPI, dan para pejabat pun tidak mampu berkutik terhadap FPI. Dan saya tidak tahu sampai kapan seperti ini FPI terus merajalela dan mereka bertindak semena-mena, bertindak sesuka hati tanpa penyelesaian yang jelas. Jadi harapan saya, masalah-masalah FPI yang dilakukan oleh FPI, masalah kekerasan, dan FPI sendiri pun kalau bisa segera bubar. FPI tidak ada lagi namanya di Indonesia, dan tindakan anarkis lainnya pun akhirnya tidak ada lagi. Terima kasih.